Selamat malam, Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU GPIB, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum kita membaca Alkitab, perkenalkan nama Sri Siswati Sudarsono, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Yogyakarta, Sumatera Utara. Kita akan membaca Alkitab dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas pernyataan Tuhan di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga malam. Sebentar kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti akan sabda firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami, anak-anak-Mu, sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Dalam pembacaan SBU pada malam hari ini diberikan judul Penyertaan yang Abadi. Nas perikop adalah, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terdapat dalam ayat 20b. Kitab Injil Matius mengakhiri pemberitaannya dengan pernyataan yang sangat kuat dan meyakinkan bahwa Tuhan berkuasa sampai akhir zaman. Tidak sesuatu atau seorang yang bisa menguasai dunia sampai batas akhir kesudahannya. Berakhirnya dunia dan manusia di bumi adalah hak Tuhan. Tuhan berhak menciptakan, Tuhan jugalah yang berhak menyudahi segala-galanya, sebab Ia berkuasa atas alam semesta. Pengkhotbah mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jika hal ini disikapi dengan baik, maka yang bisa kita katakan bahwa segala sesuatu di dunia ini pada saatnya akan berlalu dan musnah habis. Janji Tuhan Yesus itu menjamin kita sekarang yang masih hidup untuk terlibat dalam misi kasih-Nya, yaitu membawa jiwa-jiwa yang terhilang dan mengajar mereka taat pada prinsip-prinsip
peraturan maupun perintah yang benar. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kini Ia tetap menyertai dan memperhatikan gerak-gerik hidup kita saat ini. Ia memperhatikan serta mempedulikan kita yang sedang dalam pergumulan hidup. Kepeduliannya dan perhatiannya memberi kita kesempatan untuk lebih berani bersaksi tentang Injil kebenaran sampai akhir zaman. Ini terjadi supaya pada akhirnya kita tidak perlu malu terhadap Dia. Kita dapat bandingkan dan bacalah 1 Yohanes 2 ayat ke-28. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Manusia harus takut pada Tuhan seumur hidupnya. Artinya, manusia harus tunduk dan setia pada Tuhan sampai akhir zaman. Karena kemampuan kita untuk hidup sampai akhir zaman adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Itu harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Kita tetap harus mempunyai relasi yang benar dan adil dengan Dia. Artinya kita harus sungguh-sungguh tunduk serta menyembahnya selaku Tuhan setiap saat dengan segenap hati dan kekuatan dimanapun berada. Mari memberitakan Injil dengan bijaksana. Jangan takut dan gentar, sebab ada penyertaan Tuhan yang abadi. Oma, Opa, Bapak, Ibu, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami berdoa dan memohon kepadamu, di mana kami boleh membaca dan merenungkan akan sebagian dari firman-Mu dan dapat kami pahami dan mengerti akan tanda-tanda akhir zaman, dan kami berusaha untuk memberitakan Injil firman-Mu itu. Tuhan Yesus, kami mohon bimbinglah kami untuk selalu setia kepadamu sampai akhir zaman. Kami berdoa untuk Dewan PKLU GPIB dalam tugas pelayanannya. Kiranya mampukanlah akan Dewan PKLU untuk selalu setia dalam tugas-tugasnya dan di dalam kehidupannya berkeluarga masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama.
sehingga kami sebagai anggota PKLU GPIB boleh setiap hari membaca dan merenungkan akan sebagian dari firman Tuhan. Kami sebagai oma, opa, bapak, ibu dalam usia yang sudah lanjut, berikan kami kesehatan dan kesejahteraan supaya kami taat dan setia untuk membimbing akan anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Kami mendoakan untuk pemerintah negara Republik Indonesia, dari yang tertinggi Bapak Presiden dan wakilnya, serta aparat yang membantu pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 melalui program pemerintah, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia, supaya Engkau berkati, supaya pandemi ini boleh berlalu di negara Republik Indonesia dan di seluruh muka bumi ini. Kami mendoakan untuk tim medis, para dokter dan perawat yang melaksanakan vaksinasi. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Malam ini kami sebentar akan beristirahat untuk tidur malam. Jaga kami ya Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit dan roh-roh jahat, dan lindungilah kami ya Tuhan. Dan bangunkanlah esok pagi di hari yang baru bersama-sama Tuhan dalam kesehatan yang segar bugar. Ampunilah salah dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih buat Bapak, Ibu, Oma, Opa. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat. Tuhan memberkati. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jesus wants me for a sunbeam to shine for him each day. In every way try to please him, at home and everywhere. A sunbeam, a sunbeam, Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam.
segar dan hijau.